Mari kita membaca kitab suci dari kitab Yohanes pasal ke-16. Kita membaca dari 12 dan seterusnya sampai 15. Injil Yohanes pasal ke-16 ayat ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya ialah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Kita sudah membicarakan bagaimana Roh Kudus datang untuk menyadarkan manusia tentang 3 hal. Pertama, tentang dosa. Kedua, tentang kebenaran. Dan ketiga, tentang penghakiman. Nah, ini adalah 3 hal yang bersifat hukum, yang sangat rumit dan susah sekali. Manusia bagaimana berkembang beribu-ribu tahun di dalam hukum tidak pernah berkembang. Dari dulu jaksa tidak adil, sampai sekarang tetap tidak adil. Dari dulu pengacara-pengacara putar balikkan lidah mereka untuk membenarkan yang berdosa, untuk menjadikan dosa kepada orang benar, sehingga ketidakadilan dilaksanakan paling banyak di dalam pengadilan yang tinggi. Saudara-saudara, inilah dunia. Jadi tentang sifat hukum, salah satu aspek kemanusiaan yang paling hormat sudah dipermainkan beribu-ribu tahun, dan tidak ada satu orang bisa membereskan ini. Saudara-saudara, salah seorang jaksa yang terbaik sekarang kecewa sekali. Hidup tidak ada pengharapan, sakit kanker, hampir mati. Dan dia berkata, dia sangat sedih ketidakadilan yang terjadi. Saudara-saudara, di seluruh dunia keadilan dipermainkan oleh manusia. Yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Yang tidak harus masuk penjara, mereka masuk penjara. Yang harus lepas dari penjara, tetap di penjara. Yang dihukum 8 tahun, 1 tahun sudah lolos. Yang berbuat dosa boleh bikin kantor AC di dalam penjara. Ini semua adalah kelemahan sudut hukum yang Tuhan melihat dari surga. Tapi saudara jangan lupa, hukum yang paling diselewengkan sepanjang ribuan tahun sejarah manusia adalah pada saat anak Allah diadili oleh Pilatus, oleh Kayafas, oleh Ana, oleh semua daripada orang-orang Romawi, orang Israel, dan Raja Herodes. Saudara-saudara, mengapa Yesus diadili? Pernahkah dia mengatakan satu kalimat yang salah? Pernahkah dia melakukan satu perbuatan yang berdosa? Pernahkah dia melakukan sesuatu yang melanggar segala kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan dan kemuliaan daripada Allah sendiri? Tidak pernah. Kenapa dia dipukul? Kenapa dia dibunuh, dipaku di atas kayu salib? Karena keadilan dipermainkan oleh manusia, dan puncaknya adalah anak Allah dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, Herodes mengadili dia, Kayafas mengadili dia, dan Pilatus mengadili dia. Umat Israel mengadili dia dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak mungkin kita mengerti. Aku tidak menemukan ada dosa apa. 3 kali Pilatus mengatakan kalimat itu, lalu Yesus dibiarkan dicambuk sampai robek seluruh tubuh, darah berlumuran. Why? Kenapa? Karena dia berkuasa. Yesus tidak berkuasa. Maka yang berkuasa menindas yang tidak berkuasa. Ini dunia. Saudara, why Jesus was judged and punished like this? Because he sinned? No. Lalu siapa Pilatus? Pilatus adalah orang yang pada hari kiamat akan diadili Kristus, tapi sementara dia berdiri di atas mengadili Kristus yang inkarnasi.
Siapakah Herodes? Mengadili Kristus, suruh orang memasang akan pakaian yang jubah, lalu dipukul, menghina dia. Siapakah dia? Dan dia dengan kalimat mengejek, sekarang pamerkan satu mujizat, saya mau nonton. Saudara-saudara, begitu mempermainkan Tuhan. Dan Yesus menjawab, di dalam zaman ini tidak ada lagi mujizat. Engkau boleh lihat, Yesus tidak meminta kasihan sama manusia. Yesus bukan pengemis. Dia adalah Allah yang berwibawa. Meskipun engkau sekarang mempermainkan dia, engkau pada satu hari akan diadili pada waktu dunia kiamat. Yesus tidak memberikan permainan pertunjukan untuk menyenangkan siapa. Dia adalah anak Allah yang berdignitas yang tertinggi. Lalu saudara-saudara, siapa lagi mengadili Yesus Kristus? Pilatus. Dan berkata, engkau kenapa tidak jawab? Tahu tidak? Jikalau aku mempunyai kuasa melepaskan engkau, dan aku juga mempunyai kuasa untuk mematikan engkau. Baru Yesus jawab, jikalau bukan dari atas ada yang memberi kuasa kepadamu, engkau tidak berhak menghakimi saya. Dan Pilatus mendengar kalimat itu makin takut. Sudah makin takut bertobat? Tidak. Sudah makin takut tetap melepaskan Yesus untuk dicambuk, untuk dipasang mahkota duri, dan untuk dipaku di atas kayu salib. Pilatus berkata kepada orang Yahudi, di dalam waktu seperti ini saya berhak melepaskan satu orang. Ada orang namanya Barabas, ada orang nama Yesus. Siapakah di antara dua ini kau ingin saya melepaskan? You mau saya melepaskan Barabas atau Yesus Kristus? Biar Yesus, karena saya sudah 3 kali memeriksa, tidak ada dosa apa. Mereka berteriak, Barabas, Barabas. Mereka tidak mau Yesus. Manusia lebih suka perampok daripada suka kepada Tuhan. Engkau lebih suka pelacur daripada istrimu yang sah. Engkau suka berjudi dari bekerja mendapat uang yang resmi. Saudara-saudara, inilah sifat manusia. Segala sesuatu telah terbalik. Yang benar menjadi berdosa, yang berdosa menjadi benar. Lalu siapa yang bisa membalikkan semua ini? Can your father turn all this upside down? Can your mother? Can your culture? Kebudayaan tidak berdaya, manusia tidak berdaya, kekuatan ekonomi tidak berdaya, pendidikan tidak berdaya, filsafat dan ilmu tidak berdaya merubah situasi terbaliknya benar dan salah ini. Satu-satunya berdaya memutarbalikkan semua ini hanyalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal. The Holy Spirit, that third person of God, is the only person can turn around all these things to let everything normalized. Untuk menormalisasikan sesuatu hubungan antar pribadi dan pribadi di dalam seluruh alam semesta. Hanya Roh Kudus mempunyai kemampuan mengerjakan. Maka Yesus berkata, Roh Kudus datang menegur engkau tentang dosa, karena orang dunia sampai sekarang belum percaya kepada aku. Belum. Roh Kudus datang memputarbalikkan ini. Kedua, tentang penghakiman, karena Yesus dihakim secara tidak adil, tapi akhirnya dia kembali kepada Bapa. Menegur dosa karena tidak percaya kepada Yesus. Nah, di sini bukan hak agama bebas. Kenapa saya harus percaya Yesus? Kenapa begitu diktator? Kenapa begitu memaksa? Kenapa begitu dogmatis? Saudara-saudara, itu bukan hal mengenai kebebasan agama. Itu mengenai mati hidupnya kamu. Sama seperti engkau bilang, orang Kristen kok begitu diktator ya? Kalau tidak percaya Yesus masuk neraka, kalau percaya Yesus masuk surga. Enak aja. Saya kenapa didikte? Kenapa saya dipaksa? Kalau saya tidak mau percaya Yesus, mau apa? Ada orang tanya ini kepada saya, Pak Tong, kenapa sih harus percaya Yesus? Kenapa kalau tidak percaya Yesus masuk neraka? Kenapa Allah begitu monopoli? Allah begitu dikte? Allah begitu dogmatis? Saya bilang, mari kita rubah dengan satu kalimat. Oksigen berkata, oksigen tidak berkata, saya berkata ya. Sudah dengar baik-baik. Oksigen berkata, yang hidup saya selamat, yang tidak mau hidup saya tidak selamat, bisa mati. Engkau bilang kurang ajar lu ya. Kalau hidup kamu selamat, kalau tidak hidup kamu tidak selamat. Kok begitu diktator? Saya sengaja tak mau hidup kamu. Mau apa kamu? Oksigen bilang bukan mau apa kamu, aku mau lihat bagaimana engkau.
Betul tidak? Waktu engkau bilang, oke, oksigen kurang ajar, paksa saya harus hidup dia. Kalau tidak hidup dia saya mati. Saya sengaja mau hidup, mau apa dia? Oksigen tidak jawab apa-apa. Engkau yang tidak mau hidup, nanti dia lihat engkau yang apa. Karena perintah itu, terimalah oksigen bukan paksa. Terimalah oksigen itu ada jalan keluar satu-satunya yang membuat pengharapan baru bagi engkau. Demikian Tuhan mengirim Yesus Kristus bukan di antara semua pendiri agama. Silakan pilih. Tidak. Di bawah kolong langit hanya satu nama yang di dalamnya diberikan keselamatan. Di dalam manusia ada satu juru selamat yang menanggung dosa kita. If you don't believe in Him, to whom? If you don't believe in, why? Have you found the sins of Jesus Christ? No. The absolute Holy One from God, the only one who can save you, and you deny Him, you are not denying Him. You are denying your own eternal bliss and your future. Saudara-saudara, orang yang menolak Kristus, menolak Tuhan, menolak nasib diri yang kekal, yang seharusnya bisa diselamatkan, dan tidak mau. Itu namanya Roh Kudus datang menyadarkan engkau tentang dosa. Saudara-saudara, menolak Kristus lalu engkau menemukan kebenaran di dunia, itu nihil. Seperti tadi saya katakan, bukankah pengadilan harus melaksanakan keadilan, tapi justru yang menginjak-injak keadilan, menginjak-injak kebenaran, itu adalah pengadilan yang tertinggi. Saudara-saudara, dari zaman dulu sampai sekarang, pembicaraan tentang hukum ada di mulut, pembicaraan keadilan ada di mulut, tapi tidak dilaksanakan di atas meja hijau. Manusia terus mempermainkan kebenaran, mempermainkan keadilan, mempermainkan hukum. Sampai kapan? Maka Roh Kudus datang memputarbalikkan ini. You do not treat Jesus as a sinner, and you become your own established judge. Engkau jangan menganggap dirimu menjadi hakim, lalu menghukumi Kristus dengan begini. Dia adalah hakim yang akan mengadili kita semua. Dan kedua, engkau menganggap diri benar, Yesus tidak benar. Roh Kudus tidak mengatakan, bukan demikian. Anakku, Yesus benar, kau yang tidak benar. Bagaimana mengetahui? Karena dia kembali ke Bapa. How can Christ return to the Father? How can He be accepted again in heaven? Because He had conquered all sins and temptation to prove He is the only righteous one. Orang satu-satunya benar dalam sejarah tidak lain adalah Yesus Kristus. Dia satu-satunya tidak berdosa, satu-satunya melaksanakan kehendak Allah, satu-satunya menyatakan segala keadilan, kesucian, kebenaran yang tidak bercacat celah 1% pun, adalah satu-satunya yang benar, Yesus. Itulah sebab dia boleh kembali kepada Bapa. Di sini Roh Kudus meyakinkan kita, menyadarkan kita, baru kita tahu, oh, sekarang saya mengerti. Kristus satu-satunya yang benar, yang diutus di dalam dunia ini. Ketiga, mengenai penghakiman, maka Allah berkata, mengenai penghakiman, Roh Kudus menyadarkan engkau, dan engkau mengetahui bahwa setan sudah dihakimi. Biar dia merajalela, biar dia menyatakan taringnya dan cakarnya yang begitu kuasa. Saudara jangan takut, dia sudah dihakimi. Siapa yang bisa melihat ini? Orang biasa tidak lihat. Orang biasa melihat yang kaya, yang berjasa. Orang lihat yang berkuasa, yang bisa menakut-nakuti orang lain. Tapi bagi orang Kristen yang sudah diputarbalikkan Roh Kudus, readjustment, normalization of all relationship, and you know this truth, you see clearly. Do not be afraid. Satan have been judged. Setan sudah dihakimi. Meskipun politik begitu keras, kuasa dunia begitu kejam, dan kita begitu diancam, tak usah takut. Christians will always be minority. Orang Kristen selalu minoritas. Kita di dalam sejarah tidak pernah sungguh-sungguh menjadi mayoritas. Jikalau Kristen menjadi mayoritas, itu bahaya sekali. Karena itu kerapuhan di dalam dan korupsi di dalam membuat kita tidak bermutu murni lagi. Saudara-saudara,
Seorang bernama Konstantin telah merubah kekristenan menjadi agama Romawi. Seluruh kerajaan Romawi menerima agama Kristen sebagai agama dari kerajaan. Mulai hari itu mayoritas semua percaya Yesus. Kekristenan bobrok. Kekristenan mulai turun daripada kemurnian kualitas menjadi kehilangan kuantitas. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita berjuang bagi kebenaran dan kita dianti oleh arus yang besar. Kita dihina oleh orang luar yang lebih banyak. Minoritas kekristenan justru mengingat kepada kita, sandarlah Tuhan. Jangan bersandar kepada jasa diri sendiri. Jangan bangga karena kelebihan kuantitas kita sendiri. Karena kita sangat minoritas. Kita bersyukur kepada Tuhan dan berjuang. Saya percaya orang yang hidup untuk kebenaran, meskipun rugi, meskipun sendiri mengalami banyak kesulitan, tapi di dalam hati nurani sedalam-dalamnya banyak orang yang mereka tidak mengikuti kita. Mereka mengaku they are true Christians. They are the people of God. They are lifting up the truth. They are practicing the righteousness. Hati nurani dari banyak orang bisa melihat yang mana benar, yang mana salah. Tapi suruh mereka ikut terlalu susah jadi Kristen. Saya sekarang dalam dunia yang begitu banyak kawan. Kalau saya jadi Kristen tersingkir. Kalau saya tidak ikut korupsi saya rugi. Kalau semua korupsi saya ikut aja. Paling banyak masuk neraka rame-rame juga tidak terlalu sepi. Saudara-saudara, semua orang bukan mau cari kebenaran, cari keenaan. Semua orang bukan mau cari kehendak Tuhan, mau sesuai dengan kemauan nafsu. Saudara-saudara, di dalam dunia seperti ini saya tanya, di manakah laskar Kristus? Di manakah pemuda-pemudi yang berjiwa, bersesuatu tekad bulat untuk menjalankan kebenaran? Saudara-saudara, gereja ini bukan didirikan untuk bermain-main. Gereja ini bukan didirikan untuk menyesuaikan arus. Orang berzina kita ikut berzina, orang berdosa kita berdosa, orang pergi main seks kita ikut, orang itu pura-pura kita ikut pura-pura, orang senyum palsu kita senyum palsu. Tidak. Gereja ini didirikan untuk mentegakkan kebenaran dan untuk menjadi sembrani yang menerima, menghisap, menarik orang-orang yang ingin hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita. Saya sudah orang tua. Kalau engkau dengar suara masih lumayan. Kalau lihat gerak-gerik saya sudah pelan sekali. Saya sudah umur 72. Dan saya mau melihat generasi muda meneruskan kesucian, keadilan, rencana Tuhan, kehendak Allah yang kekal tanpa kompromi. Satu-satu muncul dan berkata, "Here I am, Lord, the Master of life, the Lord of the universe, use me, change me, transform me, renew me to be your vessel, your useful instrument to spread the gospel, to lift up the truth, and to practice your righteousness among the nations." Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati dan memakinkan orang seperti ini. Setelah Yesus mengatakan sampai ayat ke-11, dia 12 mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi kamu sekarang tidak bisa menampung. Masih banyak hal yang saya mau beritahu kepada engkau, tapi kamu sekarang tidak bisa menanggungnya. Kasih saya 2 botol itu. Engkau tidak bisa menampung, engkau tidak bisa menanggungnya. Karena apa? Karena wadahmu terlalu kecil. Engkau sudah penuh. Di dalam 3,5 tahun saya sudah mengajar engkau banyak kebenaran. Sekarang saya sudah mau pergi. Saya mau memberikan lagi. Tapi tidak mungkin. Karena apa? Engkau tidak bisa menanggungnya. Saya masih isi apa lagi? Engkau cuma bisa segelas. Isi lagi bocor. Isi lagi mengalir. Penuh di sini. Engkau tidak bisa menanggung. Saudara-saudara, mungkinkah seorang anak kecil ambisinya besar, mau bawa lautan Pasifik ke rumah dan dia bawa 1 gelas, isi air laut Pasifik masuk, pulang, "Mama, inilah seluruh Pasifik di dalam ini." Mama bilang, "Gila kau. Gelasmu kecil gini, Pasifik masuk, cuma sedikit air Pasifik masuk, bukan Pasifik masuk. Lebih baik engkau masuk Pasifik, berenang di situ."
engkau tidak bisa menampung. How can we have all the truth of God in our limited vessel? Do you know that your reasoning is created? And second, limited. And third, polluted. Tet. These three tet is our limited situation, our human limitation, our human created polluted reasoning. Saudara-saudara, wadah kita ini adalah wadah yang terbatas, wadah yang tercemar, wadah yang dicipta. How can we comprehend everything of the richness of the unfathomable, of the richness of the secret and mystery of God? It is impossible. Kita tidak mungkin menampung segala misteri, segala kesulitan, segala kelimpahan dari anugerah kebenaran Tuhan yang tidak terbatas. He is infinite, you are finite. He is unlimited, you are limited. He is creator, you are limited creature. Saudara-saudara, Yesus mengatakan setiap kalimat jujur. Kalau saya membaca firman Tuhan, setiap istilah saya merenungkan, saya ingin nangis. Apa yang Tuhan mau katakan orang tak ngerti, dan dikatakan ditafsirkan sembarangan oleh orang liberal, lalu disalah mengerti orang pakai rasio sendiri, seperti engkau lebih hebat daripada Tuhan. Tuhan bilang tak bisa, engkau tak bisa tampung, karena engkau polusi, engkau limited, engkau dicipta, engkau hanya wadah yang sangat kecil dan terbatas. Engkau tidak sanggup mengerti. Aku mau memberi, tapi tak mungkin, karena engkau terbatas. Mari kita mengaku terbatas. Hei profesor, jangan sombong. Hei cendekiawan, jangan merebut kemuliaan Tuhan. Kita hanya manusia yang bisa mati. Kita hanya manusia yang sangat terbatas. Bagaimana hebatnya, berapa PhD engkau terima, engkau cuma belajar sedikit dari kebenaran-kebenaran yang Tuhan percikan di dalam seluruh aspek. In all the aspect of His creature, God permitted His wisdom and give all the parts of understanding of some truth in it. Kita hanya bisa mengerti sedikit. Maka kita merendahkan diri, minta Tuhan yang suprarasional menyatakan kemurahan kepada kita. Have mercy on me, O Lord, you the unlimited infinite God. You, please remember, I'm only a limited being with a polluted reasoning. Have mercy on me. Yesus Kristus berkata, itulah sebab di dalam ayat ke-14, maka tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, even though you are limited, but when the Spirit come, He will lead you into all the truth of God. Apa artinya? Not yet finished. I am here now, but I cannot give you all the full and the perfect comprehension of the mystery of God. I will send another person called the Parakletos, the Holy Spirit. Aku akan mengirim Roh Kudus. Sehingga di sini kita melihat zaman Allah Bapa mengirim Nabi, zaman Yesus Kristus datang ke dunia, dan zaman Yesus naik ke surga kirim Roh Kudus. 3 tahap ini, Holy Father, Holy Son, and the Holy Spirit. Holy Father talk and He foretold all the salvation history to come. And then the Holy Father sent His only begotten Son, incarnated to be flesh, living among us to tell the truth with His own mouth. And afterward, Holy Father, Holy Son will send the Spirit to continue His revelation. Jadi sini kita melihat yang sudah lewat, zaman nabi-nabi. Sekarang Kristus berkata-kata, yang akan datang Rasul akan diberikan Roh Kudus untuk menjelaskan apa yang pernah dikatakan, melengkapi yang belum selesai. Not yet finished, already and not yet. Already Old Testament and not yet New Testament. Now the Son of God, the incarnated Jesus Christ, speak to us, but still to come, Holy Spirit. Saudara-saudara, inilah menjadi sesuatu kesinambungan, continuation of the revelation of God until everything is completed. Belum selesai, belum sempurna. Yang sudah, yang sedang, yang belum. Yang sudah perjanjian lama, yang sedang kalimat Yesus Kristus, yang akan datang segala sesuatu di dalam perjanjian baru.
Saya bersyukur kepada Tuhan, kita bukan percaya kebenaran secara keping-kepingan. You do not accept and you do not understand the truth only fragmentally. Saudara-saudara, bukan fragmen-fragmen yang kecil. Engkau mengerti sesuatu continuation of the total revelation of God consists of the Old Testament, the saying of Jesus Christ, and the interpretation of the New Testament through the Old Testament prophets, New Testament apostles, and Jesus Christ alone. Saudara-saudara, ini satu kesinambungan. Maka di sini Yesus berkata, ada yang ku akan katakan, kamu tidak bisa tampung. Tapi kalau dia datang, dia akan memimpin engkau masuk ke segala kebenaran. Tafsiran salah mengenai kalimat itu. Kalau Roh Kudus datang, akan memimpin saya masuk dalam segala kebenaran. Berarti kalau saya sudah dipenuhi Roh Kudus, saya tidak usah belajar lagi. Saya ngerti sendiri. Dia ngajar saya, masukkan saya ke dalam segala kebenaran. Itu segala ketidakbenaran. Saudara-saudara, kenapa ada orang tidak mau sekolah teologi yang benar, tidak belajar yang sungguh-sungguh? Karena mereka kira mereka sudah Roh Kudus. Nah, mereka yang merasa diri, mengira diri, menganggap diri sudah Roh Kudus, mereka berani sekali menghina orang-orang dianggap tidak Roh Kudus. Stephen Tong tidak Roh Kudus. Kau tahu, tidak bisa gini kok. Gini itu kan Roh Kudus, gini itu adalah gini. Saudara-saudara, Stephen Tong tidak Roh Kudus, tidak bisa karunia lidah. Maka gerejamu gereja yang tidak ada Roh Kudus, kenapa pergi? Di sini ada Roh Kudus. Seorang bicara sama saya dulu diajarkan di sini ada Roh Kudus. Lalu saya terus di sini sudah 20 tahun, baru tahu saya putar-putar di dalam karunia lidah, tidak pernah maju mengerti firman Tuhan apa-apa. Itu fakta. Mereka kalau ditanya mengenai doktrin-doktrin yang penting, semua bisu. Mereka ditanya kenapa percaya Yesus Kristus, apa sifat ilahi dan sifat manusia, apa itu namanya satu pribadi dua sifat. Mereka tidak bisa menjawab. Saudara-saudara, karena belajar kurang, saya sendiri merasa diri saya begitu kurang. Tetapi saudara-saudara, banyak orang tidak mau belajar. Mereka kira mereka sudah sempurna. Karena apa? Salah tafsir ayat ini. When the Spirit come, will lead you into all the truth. So they think they have the Spirit by the phenomena which are biblical. And they think they already have the knowledge of everything, comprising the total revelation of God in Old and New Testament. Saudara-saudara, dan Yesus Kristus berkata, waktu dia datang, dia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Yang disebut segala kebenaran di sini artinya apa? Semua yang Tuhan mau beritahu kepada manusia menyangkut hidup dan ibadah. Nah, ini dalam 1 Petrus. Ya. Everything concerning life and devotion. Saudara, semua pengetahuan yang tidak sanggup paut dengan hidup dan tidak sanggup paut dengan ibadah, itu adalah pengertian duniawi yang dianggap sesuatu pikiran sekolah dasar. Paulus berkata elementary knowledge, pengertian-pengertian orang sekolah dasar. Filsafat daripada semua yang paling hebat itu di hadapan Tuhan hanya filsafat sekolah dasar saja. Tapi kalau engkau mengenal Kristus dan kedalaman dari kebenaran, engkau menemukan the biggest wisdom, the highest wisdom hidden in Christ from God. Allah memberikan bijaksana tertinggi yang tersimpan di dalam Kristus. Itu melampaui semua teori, semua filsafat. Komunisme sudah dibuang oleh orang komunis. Karena mereka telah mempraktekkan 70 tahun teori ekonomi dari Karl Marx. Baru tahu siapapun yang menerima Karl Marxisme, akhirnya negaranya pasti bangkrut. Tidak ada terkecuali. Rusia bangkrut, Jerman Timur bangkrut, Romania bangkrut, Hongaria bangkrut, Albania bangkrut, semua bangkrut. Karena mereka percaya teori ekonomi yang paling besar dari ekonomi yang paling banyak karya, namanya Karl Marx. Kenapa teori paling besar mengakibatkan bangkrut paling besar? Karena salah. Tetapi bagaimana bisa menemukan salah? Tidak bisa. Sulit engkau baca Karl Marx, setiap kalimat logis, benar, luar biasa, dalam sekali. Coba praktekkan, pasti bangkrut. Nah, saudara, how can we know the truth is truth? The only truth unchangeable, the only truth no mutable, forever and ever is the truth in Jesus Christ. Di dalam Kristus.
Lalu semua kebenaran, engkau akan dipimpin masuk ke dalam semua kebenaran. Hebat ya. Kalau begini tidak usah sekolah dong. Sekolah mati-matian, hafal susah sekali. Mengerti perlu peras otak, bayar uang beratus ribu dolar. Tetap tidak mengerti. Tapi percaya Yesus di dalam Roh Kudus langsung mempunyai segala pengetahuan, segala kebenaran. Enak banget. Bukan artinya itu. Saudara, tafsir Alkitab harus mempunyai kunci dari pengertian seluruh wahyu. Lalu di situ mendapatkan sari prinsip total untuk mengerti apa arti setiap ayat. The general principle as a master key to interpret all the parts in the Bible is so needed, absolutely and badly needed. Kita perlu, dan itu adalah hanya di dalam hal menyangkut hidup dan saleh. To be a holy man, to be a godly man, you should know and understand all the truths concerning the holiness and about life and about devotion. Saudara-saudara, semua kebenaran yang membawa kita dalam hidup suci, hidup saleh, dan dalam hidup yang lebih penuh dengan kelimpahan rahasia Tuhan, itulah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita masuk ke dalam segala kebenaran. I cannot feel you. You cannot accommodate anymore, but the Spirit will come. When Spirit comes, He will lead you into all the truth. That all the truth God wants you to know concerning your life, spirituality, and your devotional. Saudara-saudara, mengenai kesalehan, kesucian, dan mengenai hidup, itulah yang Tuhan mau engkau tahu, segala kebenaran. Kalau kita tafsirkan segala kebenaran, jangan sembarangan. Tafsirkan doa Tuhan akan memberikan segala sesuatu, jangan sembarangan. Yang disebut segala sesuatu adalah segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, berkaitan dengan kerajaan keadilan. Segala pengetahuan, bukan pengetahuan apa saja, kebenaran apa saja. Kebenaran semua menyangkut hidup dan ibadah, life and devotion, your spirituality and your godliness, and you be given everything you ask concerning His kingdom and His righteousness. Batasan-batas ini menjadikan kita berbisana memfokus kepada apa artinya Alkitab. Jikalau Roh Kudus datang akan memimpin engkau masuk ke dalam segala kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari Dia sendiri. Ia akan berkata-kata hanya apa yang kuberitakan kepada dia, dan dia akan memberitahu kepada engkau. Saudara-saudara, orang Yahudi membaca kitab suci perjanjian lama, dan mereka kira di dalam kitab suci ada hidup kekal. Maka Yesus berkata, kau percaya kepada kitab suci karena kau anggap di dalamnya ada hidup yang kekal. Tapi engkau tidak mau datang kepada saya. Karena apa? Engkau anggap sudah ada. Engkau anggap sudah ada di dalam kitab suci hidup yang kekal. Tapi engkau tidak mau datang kepada saya. Padahal kitab suci itu bukan mengandung hidup kekal. Membawa engkau kepada saya yang akan memberi hidup kekal. Dan engkau terpuas di dalam satu konsep yang salah. Kalau sudah ini, sudah. Saudara, semua orang terperangkap di dalam konsep yang salah. Limit sendiri di dalam kecelakaan besar. Orang Yahudi diberikan hukum Taurat. Ini kebanggaan paling besar. Satu-satunya suku yang diberikan kitab suci seperti ini. Tapi mereka kesandung oleh hukum Taurat. Dan mereka melalui hukum Taurat, mereka menghakimi Yesus dan membunuh Yesus Kristus. Padahal kitab suci perjanjian lama justru membawa mereka kepada Kristus. Tapi akhirnya memakai kitab suci perjanjian lama untuk menghakimi Yesus Kristus. Ini kecelakaan agama, bukan? Saudara-saudara, saya sangat sedih melihat kecelakaan agama tersimpan di dalam kurungan pengertian limitasi yang tidak pernah diterobos. Tidak pernah diterobos. Akhirnya Yesus berkata, know you the only God, and know Jesus Christ who you send, that is eternal life. Eternal life is not hidden in the literal meaning of the wording of the Bible. But eternal life is given by Jesus Christ, the only begotten Son of God from the highest. And here is eternal life. There is not. But they consider there is already sufficient. So they use that to oppose, to nail Jesus Christ on the cross. Ini kasihan sekali.
Saudara-saudara, semua kalimat makin dipikirkan, makin dihayati, makin gentar. Roh Kudus datang akan memimpin engkau masuk ke dalam segala kebenaran. Dan dia tidak berbicara berdasarkan kalimat dia sendiri. Dia akan katakan apa yang kukatakan kepada dia. Dan dia akan beritakan kepadamu tentang hari yang akan datang. Saya akan selesai setelah kalimat ini. He will tell you about the days to come. He will tell you about the final days of the history. Berarti apa? Roh Kudus tetap memberikan segala pemberitaan dan pengetahuan tentang rohani, tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus, tentang perdamaian. Selesai, kitab suci tidak boleh berhenti. Kitab suci baru boleh berhenti kalau akhirnya dunia bagaimana kiamat baru boleh berhenti. Tetapi satu-satunya kitab yang bertanggung jawab dunia dari mana, dicipta oleh siapa, bagaimana jatuh, akhirnya bagaimana boleh kembali, diselamatkan dan akhirnya boleh menemukan Tuhan pada zaman terakhir. Dan dunia akan bagaimana dihakimi setelah hari kiamat. Semua totality of the history of this seen world, this visible world is contained only in one book, the Bible. Selain kitab suci, tidak ada buku lain bicara tentang bagaimana alam semesta dicipta, bagaimana dipermulaikan akan manusia, dan bagaimana nasib terakhir manusia, dan bagaimana dunia akan dihakimi secara kiamat. Tidak ada. Di sini Yesus berkata, when He comes, He will lead you into all the truth. He comes to tell you from me, not from He Himself. And when He comes, He will tell you about the last days, the future and the end of this world. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada kebenaran bijaksana filsafat yang mengatakan semua ini, kecuali kitab suci. Waktu Tuhan Yesus datang kembali, dunia akan diadili, dihakimi, dan yang berdosa akan dilenyapkan. Semua yang dijanjikan Tuhan akan digenapi. Dan hari itu akan jadi bagaimana? Saudara-saudara, sayang ya, setelah Yesus mengatakan kalimat ini, di dalam kira-kira 30 tahun, Paulus mati, Petrus mati, rasul-rasul semua mati, dan sudah sisa, semua mati, sisa satu yang akan digoreng. Ya, penulis buku ini, Yohanes, akhirnya dilepas dan dibuang ke pulau Patmos. Dan di situ menggenapi kalimat ini. Holy Spirit will tell you the final things to come. Yohanes yang menerima wahyu, dunia akan bagaimana kiamat. Menurut apa yang dinubuatkan. Waktu itu yang dengar ini murid-murid. Belum ada yang mati kan. Selain Yudas akhirnya sudah pergi. Rasul-rasul menerima Yesus Kristus, mengikuti dia. Dan Yesus naik ke surga. Mereka mengabar Injil ke seluruh dunia. Waktu mereka pergi mengabar Injil, mereka ingat kalimat-kalimat di sini. Itu ada final talks of Jesus Christ before He went on the cross. Before Christ was crucified, He gave them the last teachings. In last teachings, He talked about the final things will be given as a new knowledge to you by Holy Spirit. Roh Kudus akan memberitahu kepada engkau tentang hal-hal yang terakhir dunia akan terjadi. Dan Petrus, Paulus 30 tahun lebih mati. Semua rasul-rasul mati. Siapa yang diberikan Roh Kudus? Hanya satu, yaitu Yohanes. Yohanes catat-catat ini. Dan dia tidak tahu dia itu orangnya yang akan diberikan tentang the knowledge of the last days. Maka Yohanes tunggu berapa puluh tahun. Setelah Paulus mati, setelah Petrus mati 20 lebih tahun. Pada waktu dia sudah berusia 90 lebih, dibuang ke pulau Patmos. Satu hari dia melihat dunia akan kiamat seperti apa. Menurut ayat ini, dia akan memberitahu kepada kamu, yaitu tentang hal-hal yang akan datang. Yang sudah datang past, yang akan datang belum. Di dalam proses sejarah ini, we know something from the original revelation of God through the revealing truth about His creation. And then redemption. But we don't know about the final judgment and condemnation. It will be shown to you through Holy Spirit. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kesinambungan seluruh kitab suci merupakan satu journey of progressive revelation.
progressively given, step by step, and finally all revealed. So you know the total journey of the universe, total journey of time, and total journey for man, who is the only being can understand what is time, what is universe, what is creation, what is redemption, and what is a final judgment. Because Holy Spirit reveal all the truth to you. Roh akan memimpin engkau masuk ke dalam segala kebenaran. Hari ini sampai di sini saja. Dan selanjutnya kita meneruskan pentafsiran ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kebenaran-Mu yang tidak pernah berubah telah dinyatakan kepada kami di dalam kitab suci. Rencana-Mu yang terus menerus diberikan kepada kami sampai dunia kiamat. Kami berdoa kiranya Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.